Balik lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno, dan Huawei baru aja ngerilis Huawei Watch Fit. Dan ini adalah smartwatch yang paling baru ya dari Huawei. Jadi kalau kita lihat dari boxnya guys, ini desainnya cukup unik ya, karena dia kotak panjang kayak gini. Ini kayaknya belum ada ya smartwatch yang kotak panjang gini, karena kalau Apple Watch kan kotak ya. Kemudian kalau ini sih layarnya lebih panjang lagi. Dan di sini juga ditulis untuk beberapa keunggulan ya dari smartwatch ini. Yang pertama ada Animated Fitness Coach, lalu ada Long Battery Life, dan ada 1,64 inch AMOLED display ya untuk layarnya. Dan kalau kita lihat di belakang sini, ini ada juga beberapa fitur lainnya yang dituliskan. Ada 12 Animated Fitness Course, waduh, ada latihan fitnessnya juga ya. Kemudian ada 96 workout mode, jadi cukup banyak banget ya untuk workout mode-nya. Kemudian ada scientific workout guidance-nya, ada full health monitoring, dan udah built-in GPS juga guys. Kemudian yang terakhir ditulis di sini udah water resistant 5 atmosfer, jadi dia udah tahan air ya sampai di kedalaman 50 meter. Dan daripada penasaran, langsung aja yuk kita buka untuk smartwatch-nya ini. Jadi kita bisa tinggal tarik aja ya untuk segelnya. Ini rapat banget segelnya. Iya. Wow, ini dia udah kebuka ya. Dan ternyata dia cukup kecil, lebih kecil dari yang gua perkirain guys. Jadi untuk ukurannya segini ya. Ya lebih kecil dari Apple Watch. Cuman dia memanjang dan lebih kecil juga dari Oppo Watch yang gua pakai ini. Kita bakal coba lihat. Dan ya ini langsung disuguhi sama smartwatch-nya ya yang sekecil ini. Di sini kita dapat kotak juga ya kayak gini, yang isinya tuh ada ada buku ya, bukunya satu aja. Dan ini tuh ada buku panduan gitu guys ya, yang ditulis dalam banyak bahasa ininya, dan cukup tebal juga ternyata. Dan kemudian selain buku panduan, kita juga dapat apa lagi nih? Dapat ini ada kabel chargernya guys. Dan ternyata chargernya ini udah pakai ini ya, pakai apa? Magnet ya, ada pinnya kayak gini. Nah, dan kemudian dia langsung bisa connect ke USB. Ini tentunya bisa kita konekin ke kepala charger dari smartphone kita ya. Oke, jadi ini ya untuk Huawei Watch Fit-nya, dan ternyata ini di luar perkiraan gue guys, karena gue ngirain dari desainnya yang ada di box ini bakalan gede kayak Apple Watch tetapi panjang ya, tapi ternyata dia slim, jadi lebih tipis, dan dia ringan banget ya. Kemudian casual juga untuk desainnya, cukup menarik nih untuk yang warna hitam nih guys. Dan untuk layarnya sendiri ini masih di plastik, jadi kita mau lepas ya, jadi kayak gini ya. Dan kemudian kalau kita perhatikan untuk desainnya sendiri, ini strapnya ini dari silikon ya, dan dia cukup lembut untuk strapnya tuh guys. Dan hal pertama yang harus kita lakuin ya setelah nyalain ini adalah konekin ke smartphone. Dan di sini kita bisa konekin menggunakan aplikasi Huawei Health yang tentunya udah pre-install ya di beberapa smartphone Huawei, atau kita juga bisa install melalui Play Store ataupun App Store kalau kalian pakai iOS. Dan di Huawei Health ini kita tinggal add aja ya untuk melakukan pairing dan pilih smartwatch. Tapi ternyata setelah gua cek guys, di dalam list yang ada di Huawei Health ini ternyata belum ada ya untuk Huawei Watch Fit. Mungkin karena masih baru juga ya, tetapi ternyata kita bisa pairing menggunakan Huawei Watch GT Series. Jadi kalian tinggal tap aja Huawei Watch GT Series, kemudian tinggal pair. Dan setelah di pair nanti kita allow, bakal muncul nih guys. Di sini ada Huawei Watch Fit-nya. Jadi kita tinggal pairing aja. Jadi Huawei Watch Fit itu basically dia kayak smartwatch, tapi juga kayak ini ya, hybridnya sama smart band gitu. Jadi dia ringan, kemudian dia sporty, tetapi dia bentuknya luas kayak smartwatch. Kalau smart band kan dia memanjang ya, dan ini tuh kayak penggabungan antara ya kotak dan panjang gitu. Jadi kalian bisa lihat sendiri dia kayak kayak Apple Watch yang ditarik gitu ya guys. Dan ya cukup menarik sih ternyata, kalau dipakai ternyata bagus. Dan di sini untuk layarnya sendiri dia karena memanjang, dia lebih luas dari smart band.
tetapi dia masih lebih ringan dari mayoritas smartwatch. Jadi ya ini kayak ngambil kelebihan dari masing-masing kategori ya. Kalau smartband itu ringan, terus kemudian tapi layarnya kecil. Kalau smartwatch itu luas layarnya tetapi dia agak berat. Nah ini itu ringan tetapi layarnya udah cukup luas guys. Dan kalau kita perhatikan untuk layarnya sendiri, dia udah AMOLED ya, jadi udah bagus secara tampilannya. Dan dia ini ukurannya 1,64 inch, dan bezelnya ini sebenarnya cukup tipis ya guys, karena dia bezelnya sekitar 0,95 mm aja. Dan kemudian untuk screen to body rasionya dia sampai di 70%. Jadi untuk bezel sendiri udah bisa dibilang udah lumayan tipis ya. Yang agak tebal sih cuma di bawah ini, sedangkan kiri kanan atasnya udah tipis guys. Dan ini untuk di sisi-sisi dari layarnya dia agak ngelengkung desainnya, jadi kayak pakai 2.5D screen ya. Kemudian untuk hal yang menarik ya, di layar Huawei Watch Fit ini dia udah punya auto brightness. Jadi kalau kalian perhatikan di settingnya, kemudian kita ke display, maka di sini pada bagian brightness kalian bisa set secara auto ataupun manual. Kalau auto ini tentunya kita bisa nyesuaiin otomatis ya brightness dari Huawei Watch Fit ini sesuai dengan kondisi lingkungan, dan itu bisa menghemat baterai sekaligus memudahkan kita kalau lagi outdoor, nggak perlu ngatur-ngatur manual kayak di beberapa smartband atau juga smartwatch. Dan kalau kita ngomongin tentang build quality-nya guys, meskipun dia ringan tetapi cukup kuat ya. Dan untuk bodinya sendiri gue belum explore juga ya, ini apakah metal ataukah plastik. Harusnya sih plastik, cuman finishingnya cukup bagus ya dan terlihat seperti metal, tetapi dengan ringannya ini sih dia harusnya plastik. Ntar bakal gue explore lebih jauh lagi dan gue bahas di review lebih lengkapnya. Dan kalau di belakang ini plastik ya, dan dia ada hard sensornya di sini untuk deteksinya, dan kemudian ada juga pin untuk chargingnya. Dan untuk chargingnya sendiri dia magnetik ya, jadi kalau kita tempelin dia bakal langsung nempel kayak gini guys. Dan ya chargingnya jadinya simple. Kemudian ada juga nih di bagian atas dan bawah ini itu sebenarnya adalah apa ya, kayak ejector dari strapnya. Jadi strapnya bisa diganti sih ya sebenarnya ya, cuman agak susah untuk ngelepasnya. Ini gue udah coba agak kesusahan, ntar bakal gue explore lebih jauh lagi. Di unboxing ini kita cek dulu aja ya. Dan untuk strapnya sendiri dia dari silikon yang lumayan lembut ya, dan desainnya sih polosan kayak begini. Sebenarnya ini warnanya ada banyak, ini yang warna graphite black ya, yang kesannya cukup klasik dan juga keren sih kalau buat cowok ya. Tetapi sebenarnya ada banyak warna yang bisa dipilih. Terus kemudian kalau kalian perhatikan untuk lebarnya sendiri ini sekitar 30 mm atau 3 cm aja. Dan tebelnya, ini kalau tebelnya kelihatannya kayak agak tebel ya, tapi ini 10,7 mm. Dan kalau dipakainya sih untuk Watch Fit ini menurut gua udah enak-enak aja, terutama karena dia ringan ya, jadi nggak terlalu ngebebanin kayak beberapa smartwatch yang gua pakai agak berat tentunya, terutama yang bodinya metal ya, dan dia kalau dipakai tidur terutama itu rada kurang nyaman. Tetapi ini masih kayak kita pakai smartband, jadi nggak terlalu membebani tangan nih guys kalau buat gerak atau buat tidur ya. Jadi asik sih karena kayak menggabungkan antara smartband dan juga smartwatch. Oke, sekarang kita mau lihat dari fitur-fiturnya. Jadi kalau untuk fiturnya sendiri yang kita mau cek untuk watch face-nya. Jadi watch face-nya ini sebenarnya ada cukup banyak yang udah ada di sini guys, dan ada Facer Store-nya juga barangkali kalian pengen install watch face dari aplikasi pihak ketiga. Tetapi untuk bawaannya sendiri udah lumayan bagus, dan yang black tie ini jadi kayak favorit gue ya, karena dia analog tetapi keren aja di ukuran yang panjang gini. Tapi sebenarnya ada juga digital, kalau kalian lebih suka digital. Itu defaultnya dia itu pakai yang ini guys. Nah ini defaultnya waktu pertama kali terinstall, dan juga yang banyak dipromoin Huawei itu yang pakai ini ya, tapi ini kayak digital gitu. Dan ya kalau kalian suka silahkan dipakai. Dan di sini selain ini ada juga yang digital kayak gini guys. Nah ya, kemudian ada juga macam-macam. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 watch face yang terinstall di sini dan siap untuk dipakai ya. Dan baik itu yang analog ataupun yang digital, dan bisa diinstal juga yang lainnya. Dan kabarnya sih untuk
pengguna Huawei ya, itu bisa langsung pakai gambar atau pakai wallpaper atau image apapun yang tersimpan di galeri smartphone kalian. Kemudian untuk menunya sendiri guys, di sini kita bisa swipe down untuk melihat quick actionnya. Jadi di quick action ini seperti biasa kita bisa mengaktifin do not disturb atau juga mengaktifkan sleep ya, otomatis sleep, alarm dan yang lainnya. Dan di sini juga langsung menuju ke setting bisa. Dan di settingnya sendiri ini kita bisa ubah setting displaynya. Ya, bisa diubah di sini. Kemudian ada always on display. Jadi kalau pengen always on display, watch face-nya ada beberapa pilihan di sini. Itu bisa kalian pakai karena dia udah AMOLED juga ya. Jadi udah nggak terlalu ngabisin baterai kalau dipakai always on display. Kemudian brightness-nya yang tadi, dan ada advance-nya untuk ngatur sleep-nya mau auto atau enggak, dan screen on-nya selama berapa lama. Ini juga bisa diatur guys. Ada 5 menit, ada 10 menit, 15 menit, 20 menit. Nah ini sebuah kelebihan juga ya untuk screen on bisa diatur ini, karena nggak semua smart band atau smartwatch memberikan fitur screen on ini guys. Dan kemudian untuk setting lainnya kalau kita perhatikan di sini ada strength ya. Kemudian ada do not disturb, ada workout settings. Nah, the workout setting ini menarik karena fitur ini biasanya dimiliki oleh smartwatch yang harganya cukup mahal ya, yaitu auto detect workout. Jadi Huawei Watch Face ini bisa otomatis ngedeteksi kalau misalnya kalian lagi jogging misalnya atau lagi olahraga yang lain, ada 6 olahraga yang bisa otomatis dideteksi di sini. Dan ini fitur menarik mengingat dia sebenarnya waktu gua review harganya juga gua belum tahu, belum keluar juga, tetapi harusnya sih ini harganya nggak terlalu mahal. Dia ada kayak di tengah-tengah antara Huawei Watch GT series ya dengan Huawei Band. Nah kemudian ini ada sistem setting yang tentunya buat restart, power off, dan reset. Lalu ada about, cuman buat ngelihat device name-nya dan juga serial number-nya guys. Oke, sekarang kalau kita lihat di experience dari platformnya guys. Jadi kalau kita swipe down, dia langsung nunjukin quick action ya. Jadi di sini ada beberapa menu kayak misalkan ngaktifin do not disturb atau juga ngaktifin screen on ya. Lalu juga bisa alarm dan yang lainnya guys. Dan kalau dilihat di atas sini, ini langsung kelihatan juga koneksinya dengan smartphone, apakah connect via Bluetooth atau enggak. Terus kemudian bisa juga ngelihat baterai ya, kapasitas baterainya kelihatan di menu ini guys. Dan kemudian guys kalau kita perhatikan di swipe ke kanan, ini langsung ditunjukin sama status aktivitas harian kita. Jadi di sini tuh ada kayak bar gitu ya untuk nunjukin seberapa aktif kita dengan target-target kita. Kemudian kalau kita swipe ke kiri, ini langsung ditunjukin dengan hasil tracking denyut jantung kita, dan ini real time ya, dicek selama 24 jam. Ini bisa kalian aktifkan atau matikan. Tetapi ya fitur ini menarik karena meskipun aktif 24 jam, ini baterainya diklaim bisa bertahan sampai 10 hari. Jadi lumayan banget guys. Kemudian kalau kita swipe lagi ada stress indexnya, jadi seberapa stres kita bisa di tracking juga. Terus kemudian ada lokasi dan cuaca. Lalu bisa jadi kontrol musik juga ya secara remote. Kemudian ya itu untuk card-nya. Dan kalau kita swipe dari bawah ke atas, ini langsung ditunjukin dengan notifikasi. Jadi notifikasi langsung bisa diakses dengan cepat guys. Nah ini kalau mau akses menunya, ini kita tinggal tekan aja tombol yang ada di samping ya. Dan di sini langsung ada berbagai macam menu yang bisa kita aktifkan, kayak ada workout, ini ada 12 fitness course ya, dan ini ada animasinya semua. Jadi kalau kita tap nih, wah ini harus dipakai. Nah ini ada animasinya guys ya, dan ada repetisi dan lain-lain. Jadi kita bisa ngikutin kayak olahraga, ngikutin dari panduan yang ada di sini guys ya. Dan menarik sih, ini juga fitur yang menurut gua fitur nilai plus lah dari Huawei Watch Fit ini. Dan kemudian di sini ada cukup banyak ya, ada 12 untuk course-nya ini. Lalu di sini ada juga running course, mulai dari jalan, lari, kemudian ada yang easy run, ada fat burning, macam-macam. Jadi kalau kalian suka olahraga, terutama jogging ya, itu juga bakal kebantu sama fitur ini. Dan mode sportnya ini juga ternyata ada cukup banyak ya. Di speknya sih ada 96
mode sport, termasuk juga ada taekwondo, ada karate, ada tinju, ada belly dance, jazz dance, banyak banget. Dan kalian bisa pilih sendiri di sini sesuai dengan olahraga kalian. Badminton juga ada, menarik ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini ada workout record, karena kita baru buka dan belum workout, nggak ada record yang bisa ditampilin. Ada statusnya, workout status ya, dan di sini ada heart rate tadi untuk ngecek denyut jantungnya. Kemudian, nah menarik banget nih karena ini juga udah dilengkapi dengan menu untuk ngecek kadar oksigen dalam darah. Jadi kayak smartwatch yang mahal-mahal itu ya. Dan kemudian ada activity recordnya. Nah ini juga menarik guys. Ini sleep trackingnya ini dia pakai Huawei True Sleep. Jadi dia bisa detect dengan detail pattern dari tidur kita dan bisa tahu kita tidur nyenyak atau enggak, itu bisa ketahuan di sini. Tetapi nggak bisa langsung dicek dari smartwatch-nya ternyata, karena di smartwatch-nya ini kita cuma bisa lihat tidur kita berapa lama ya. Jadi kayak gini aja, misalkan semalam gua tidur 3 jam 44 menit, dan untuk detailnya nggak bisa kelihatan di sini, tetapi detailnya bisa kita lihat di aplikasi Huawei Health yang nanti bakal kita cek. Dan kemudian ini untuk stressnya tadi ya. Lalu ada breathing exercise, ada musik, ada remote shutter. Kalau pengen ngambil foto secara remote bisa dikendalikan dari smartwatch ini. Lalu ada notification. Di sini juga kayak waktu kita swipe up, ada weather, ada stopwatch, timer, alarm, flashlight, ada find phone. Kalau misalkan pengen cek smartphone-nya ada di mana dan kehilangan smartphone misalnya ya. Udah kayak gitu untuk setting-setting dan menu-menunya. Jadi ini udah cukup lengkap ya. Dan untuk hal yang lebih detail itu informasinya bisa kita lihat langsung di Huawei Health ini guys. Jadi di sini itu kalau udah connect dengan Huawei Watch Fit-nya, kalian bisa langsung lihat detail steps-nya, kemudian workout minute-nya itu berapa, kalori yang terbakar berapa ya. Kemudian ada exercise record, ada heart rate-nya juga detailnya, sama grafiknya juga langsung ditunjukin ya di sini. Kemudian ada sleep. Nah, ini sleep yang tadi gue bilang kalau di sini bisa jauh lebih detail, karena kalau kalian lihat, nah di sleepnya ini sendiri bisa langsung dideteksi ya kalian deep sleepnya berapa lama, kemudian light sleepnya berapa lama, REM sleep, dan awake-nya seberapa banyak. Dan itu langsung ditunjukin kayak dalam grafis kayak gini. Jadi udah detail banget guys. Dan kemudian skornya juga ada di sini, skor tidur kalian, patternnya seperti apa, dan seberapa lama kalian tidur, dan juga dianalisa langsung nih untuk dikasih saran-saran sebaiknya kalian pola tidurnya diganti seperti apa biar lebih sehat ya. Dan di sini juga ada semua perhitungannya, dan ya night sleepnya misalkan gua termasuk low ya karena kemarin banyak begadang. Kemudian untuk yang lainnya sih masih dibilang normal. Jadi ini ngebantu banget sih ya untuk analisa-analisa seperti ini, karena kita bisa tahu pattern kita seperti apa dan apa yang seharusnya kita lakukan dengan pola tidur kita. Kemudian di sini juga ditunjukin untuk stress levelnya yang udah kita pernah cek ya, langsung direcord di sini. Dan kemudian juga kadar oksigen dalam darah itu juga ada langsung kelihatan ya. Kemudian untuk device-nya di sini bisa kita atur ya untuk watch face-nya. Watch face-nya ini ada cukup banyak di sini yang bisa kita atur dan bisa kita install. Jadi ini lebih banyak dari yang ada di Huawei Watch Fit-nya dan lebih macam-macam juga. Jadi banyak banget ya di sini ya. Dan yang kita punya itu bakal ada di main ini. Jadi ya watch face-nya basically kalian bisa atur sesuka hati karena banyak banget di sini guys. Di scroll nggak habis-habis ya, ada terus tuh. Kemudian untuk selain watch face di device ini kalian juga bisa untuk kalau kalian tap ya, kalian bisa lihat sisa baterainya, kemudian juga detail-detailnya, dan juga bisa mengatur kayak notifikasi nih, notifikasinya enable misalkan. Tapi aplikasi apa aja yang bakal di-push ke Huawei Watch Fit ini. Jadi kalian bisa aktifkan aplikasi yang ingin notifnya diterusin dan kalian matiin aplikasi yang nggak pengen notifnya diterusin. Kemudian untuk device setting juga bisa diatur di sini ya, raise to wake mau on atau off. Kemudian Bluetooth connection-nya, disconnection reminder-nya ya, musik playback-nya mau lanjut atau enggak. Dan kemudian bisa juga restore setting dan update firmware-nya bisa diatur dari sini juga. Jadi itu hal yang bisa kalian lihat dan bisa kalian nikmati di aplikasi Huawei Watch-nya yang tentunya lebih detail ya daripada apa yang bisa kalian lihat di
smartwatch ini. Dan yang gua harapin sebenarnya kalau di smartwatch ini minimal detail untuk sleep patternnya itu bisa dilihat di sini guys, tapi ternyata kita masih perlu smartphone untuk melihat lebih detailnya. Kadang gua kalau Wear OS ya, Wear OS-nya Google itu bisa langsung lihat deep sleep dan light sleep-nya berapa, tapi di sini kita cuma bisa lihat jamnya aja seberapa lama kita tidur. Kemudian untuk di tab Me itu bisa kita lihat tentang detail-detail kita ya, kayak data-data kita, kemudian achievement kita apa aja, ya stepnya, juga distance-nya, itu semua bisa dilihat di sini untuk stats-nya, kemudian aktivitasnya, plan-nya, profile dan lain-lain guys. Dan plan ini kita bisa tambahkan plannya, kita mau misalkan lari 5 km, 10 km, half marathon, itu plannya bisa kita atur di sini. Jadi ini kayak udah ada aplikasi apa ya? Kalau kalian nggak mau berlangganan aplikasi lari atau aplikasi workout yang berbayar ya, itu di aplikasi Huawei Health ini aja udah ada dan bisa kalian gunakan secara gratis. Cuman ya di sini nggak ada App Store-nya, jadi kalian nggak bisa install aplikasi di Huawei Watch Fit ini. Jadi dia bukan apa ya, kayak platform yang ada store-nya dan semuanya aplikasi atau fitur-fiturnya bisa kalian nikmati ya yang udah terinstall di smartwatch ini. Kalau untuk detail specs ini gue agak kesulitan untuk cari detail specs-nya dari Huawei Watch Fit ini, tetapi yang jelas kalau dari real experience-nya dia udah responsif ya, jadi cepat untuk masing-masing akses menu dan juga untuk pindah-pindah menu ini udah cepet banget. Dan menurut gua untuk performa nggak ada masalah di smartwatch atau smartband ya, ini kayak hybrid, jadi ya pokoknya performanya oke di sini. Terus untuk baterainya, keawetannya seperti apa, ini perlu gua cek dulu ya lebih lanjut seberapa awet dia di real experience melalui in-depth reviewnya nanti. Tetapi dari yang diklaim Huawei, dia bisa bertahan sampai 10 jam ya dengan semua fitur tracking aktif. Misalkan heart rate monitoring aktif, kemudian untuk auto workout detection juga aktif, itu masih bisa bertahan sampai 10 jam. Dan ini nilai plus daripada smartwatch konvensional yang bisa bertahan mungkin sekitar 1, 2, sampai 3 hari ya. Kemudian dia juga udah built-in GPS ya dengan GLONASS juga. Dan kalau GPS-nya aktif sih diklaim Huawei bisa bertahan sampai 12 jam. Untuk proses chargingnya ini diklaim bisa 70% ya dalam ngecharge 30 menit, tapi ntar bakal gua review di in-depth reviewnya nanti. Oke, jadi itu dia yang bisa gua bagiin di video unboxing sekaligus first impression dari Huawei Watch Fit ini. Dan kalau bisa gua simpulin, ini smartwatch yang positioningnya cukup menarik karena dia ada di antara smartwatch dan smartband ya, dengan ringan dan juga desain yang bisa dibilang simple ya. Ini kayak smartband tetapi fitur-fiturnya udah canggih kayak smartwatch. Untuk info lebih lengkapnya bakal gue update di deskripsi video ini, jadi pastikan kalian cek. Dan semoga aja ini informatif dan bermanfaat ya. Kalau kalian punya pertanyaan atau punya pendapat tentang Huawei Watch Fit ini, kalian bisa sampaikan aja di kolom komentar. Gue Febian dari channel Kepoin Tekno pamit dulu guys. Kita bakal ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.